We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Wow, ceritanya bagaimana ini Mas? Kok bisa sampai ke Malaysia ini Mas? Kalau dulu bisa ke Malaysia tuh jadi saya di-hire oleh sebuah perusahaan publishing lokal Malaysia ya, namanya KRU. Orang biasanya nyebutnya KRU gitu. Nah, mereka adalah 3 adik-beradik, 3 kakak-beradik yang sukses. Mereka sebagai artis juga sebagai publishing, termasuk publishing lokal Malaysia yang sukses gitu. Mereka cari bakat, terus mereka ke Bandung, juga ada teman saya juga yang udah memperdengarkan lagu saya di Malaysia gitu ya. Jadi mereka tertarik menghubungi saya, terus di sini mereka tertarik untuk meng-hire saya untuk jadi songwriter mereka, karena mereka bergerak saat itu masih di musik ya. Belakangan hari mereka bergerak juga di film bahkan dan segala macam bisnis multimedia gitu. Nah, bertahan dengan KRU itu 3 tahunan gitu. 2009 saya nganggur beberapa bulan gitu setelah memutuskan kontrak kerja dengan KRU. Terus dilamar oleh Sony Music. Jadi sampai hari ini saya bekerja sebagai songwriter di Sony Music Malaysia, tapi ya publishingnya. Wow. Oke, saya mulai ya Mas Panji. Oke. Mas Panji Sakti, hard worker, pekerja hati katanya. Pekerjaan. Oke. Sewaktu awal-awal tahun 2011 ada media menyatakan meski tidak dirilis di Indonesia, lagu-lagu Anda dinyanyikan dalam bahasa Melayu, dan Filipina. Bahkan Anda mendapat gelar Best Song Singapore di Anugerah Planet Musik tahun 2013. Mengapa tidak dirilis di Indonesia? Silakan. Kenapa nggak rilis di Indonesia? Sebenarnya lagu-lagu saya tuh pernah diusahakan untuk rilis di Indonesia. Jadi semenjak tahun 2000 dan 2001 bahkan gitu ya. Jadi saya udah menulis lagu sejak itu, udah nulis lagu. Ada beberapa kawan yang mungkin peduli, terus punya kemampuan, punya koneksi ke berbagai label di Indonesia gitu, mencoba masukin lagu-lagu saya. Tapi ya singkat kata, usaha itu nggak berhasil gitu ya. Tapi saya masih tetap bikin lagu meskipun saya lebih suka dunia rupa sebenarnya. Jadi saya pernah masuk seni rupa juga di UPI, tapi saya masih tetap menulis lagu. Ya selera musik kan dalam beberapa minggu aja selera musik orang-orang itu bisa berubah ya, Pak Sutoyo. Bisa berubah, bisa jadi apapun, apalagi dengan kemajuan teknologi yang udah nggak bisa ditahan-tahan gitu ya. Selera musik bisa berubah, dan saat itu mungkin warna lirik, warna nada yang saya bikin itu mungkin rezekinya mungkin justru ketangkepnya sama orang Malaysia justru gitu. Indonesia waktu masa-masa itu masih dengan Peter Pan, dengan Sheila on 7, masa-masa itu. Jadi sangat sulit mengalahkan mereka di dunia bisnis musik ya. Jadi dan akhirnya ya
saya dapat rezeki itu di Malaysia, dan di Malaysia malah saya punya ruang yang sangat besar gitu untuk mengembangkan apa ya? Untuk mengembangkan kemampuan bikin lagu dan bikin lirik gitu. Nah, itu diterjemahkan dalam bahasa Melayu dan Filipina. Saya sebetulnya menuliskannya ya gaya-gaya saya aja gitu, Pak. Nulis lagu ya apa yang keluar aja gitu. Nanti begitu sampai ke label, mereka kan punya bagian E&R itu ya, yang mengurus lagu-lagu, yang mengurus pengayaan lagu-lagu untuk artis-artis mereka gitu. Nah, terus lagunya bagus, misalnya oke, aku mau ngambil lagu ini, terus cuman ada kata-kata nih yang harus dirubah karena kalau di Indonesia mungkin fine dengan ayat ini, dengan kata ini. Mari kita ganti gitu. Jadi saya sangat compromise dengan itu. Terus begitu dapat kesempatan untuk lagunya ditranslate ke dalam bahasa Taiwan juga pernah rasanya kalau nggak salah, cuman saya lupa. Ke bahasa Filipina ya dengan versi mereka. Mungkin arti lagunya agak sedikit beda gitu. Jadi mereka mentranslate-nya tidak kata per kata gitu. Kalau nggak salah sih per idiom-idiomnya juga agak beda gitu maknanya dari lagu yang saya bikin gitu. Tapi nggak masalah juga sih. Yang penting ya berdasarkan aja. Oke. Nah, mengapa meninggalkan Malaysia, Mas Panji? Sampai hari ini saya masih bekerja untuk publishing Malaysia. Jadi kalau dulu saya masih sering pergi pulang gitu ke Malaysia karena ada beberapa pekerjaan. Jadi kalau ada artis yang pakai lagu saya terus launching gitu, saya suka diundang gitu. Terus kalau ada pekerjaan recording apa gitu, saya diundang. Dan karena mulai bosan, jadi kalau ada pekerjaan recording, mereka mau pakai lagu saya, datanglah ke Bandung aja gitu. Jadi beberapa kali juga dalam tahun 2019 itu terakhir, itu ada 2 orang artis, yang 2018 juga ada 1 orang. Jadi mereka yang mau pakai lagu saya, mau recording lagu saya gitu, saya suruh ke Bandung aja gitu. Jadi mereka recording di sini. Udah jadi mereka senang-senang aja gitu karena biaya kan ditanggung sama label ya, jadi mereka sambil jalan-jalan aja ke sini gitu. Wow. Sampai Taiwan. Wow. Anda menulis musik bagi saya adalah jalan yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia dalam menempuh perjalanan sejati. Wow, ini sejati ini sangat-sangat kejawen ini. Bapak saya banget itu. Perjalanan kembali kepada Sang Pencipta. Musik adalah media untuk mengekspresikan kecintaan kepada Sang Maha. Sejak kapan perjalanan sejati ini Anda mulai, Kang? Atau Mas? Mungkin gini kali ya, Pak. Ada masanya saya mulai coba bekerja dari rumah gitu ya, dengan memaksimalkan perangkat yang ada ya, ada laptop ya, ada gitar ya ada sedikit equipment yang bisa mendukung saya gitu. Nah sambil saya kerja gitu, saya kadang sering menyimak kajian-kajian yang ada di YouTube ya. Dulu guru mengaji saya adalah YouTube karena saya agak malas gitu kalau pergi ke pengajian yang khusus gitu. Tapi sampai akhirnya saya diperkenankan gitu ya diperjalankan gitu ya melalui siapa aja, kebetulan melalui istri saya. Jadi saya diajak ke satu pengajian namanya Serambi Suluk. Kalau Pak Sutoyo mau cek mungkin ada di Kudusiyah pakai Y itu kudusiyah.org gitu. Mungkin bisa berkenalan, bisa mengenalnya di situ. Nah, setelah lebih tekun di situ menyimak kajian itu, saya jadi semakin yakin dengan
dengan apa yang dihadirkan Tuhan per hari ini gitu. Jadi apa? Di tengah kebingungan orang-orang muda yang bahkan ada yang mengharamkan musik, ada yang sampai menghancurkan alat-alat musiknya gitu ya. Di tengah kebingungan yang itu, meskipun saya nggak terlalu bingung-bingung amat gitu ya, peduli amat gitu ya, tapi ada kan isu-isu kayak gitu. Jadi ada sentimen-sentimen seperti itu, dan saya dengan mengikuti Serambi Suluk ini saya jadi semakin yakin bahwa tiap orang punya punya potensi khas yang disimpankan oleh Tuhan di situ, di dalam dirinya gitu. Jadi saya dari situ mulai lebih aktif bikin lagu yang yang saya pikir saya sedang membaik gitu. Emangnya dulu bikin lagunya apa? Ya dulu bikin lagunya tuh saya memang jadi ada beberapa teman yang meneliti saya. Saya tuh nggak akan menuliskan kata dalam sebuah lagu yang saya tidak ngerti artinya. Jadi kayak gini, saya tidak di dalam banyak lagu banyak sekali orang menuliskan kata jiwa. Engkaulah sepenggal jiwaku, engkaulah separuh jiwaku gitu ya. Dan saya sendiri nggak ngerti jiwa itu apa sih gitu. Apakah psikologi? Bukan juga gitu. Jadi ternyata dan 2015 saya sampai 2015 itu saya paham artinya, paham maknanya, dan saya bikin lagu dan untuk menghormati kata itu gitu. Saya sematkan kata jiwa itu di lagu saya sebagai judul dan sebagai kata pertama dalam lagu saya gitu. Jiwaku sekuntum bunga kemboja, itu perjalanannya gitu ya. Nah, terus tahun 2018 gitu, saya dipertemukan seorang kawan mengenalkan saya ke Komuji, ya komunitas ini yang sampai hari ini saya tekuni gitu ya, saya imani sampai hari ini. Jadi mereka juga membantu saya dalam perjalanan ini gitu. Mereka bikin kelas bikin lagu, mereka bikin kelas bikin lirik, mereka bikin kelas bikin musik, dan saya ada di dalamnya gitu. Dan ya akhirnya ya saya bisa menebar manfaat dengan apa yang Allah izinkan yang saya punya untuk orang lain gitu. Wow. Pernah nggak tidak menemukan jalan keluar sewaktu berkarya dalam musik? Dalam bikin lagu ya. Bikin lagu ya. Stagnan gitu. Iya. Apa yang Anda lakukan? Padahal kan lagu-lagu Mas Panji kan spiritual tentang. Iya. Iya, silakan. Kalau stuck dalam membuat lagu itu sering banget ya. Jadi bahkan kestakan itu adalah anugerah bagi saya. Jadi bukan halangan gitu, bukan satu yang harus dirisaukan gitu, stuck gitu. Tentu saja saya pernah stuck ya, dan sering deh. Bahkan kalau zaman dulu itu bahkan ada yang saya bikin lagu dari tahun 2000 berapa gitu sampai hari ini belum selesai gitu. Dan belasan tahun sampai lupa gitu. Tapi ya santai aja, kadang ada yang lupa lalu diingetin oleh teman yang kebetulan ketemu, teman lama gitu. Lu kan punya lagu ini, Ji. Oh iya gitu. Kalau saya lagi mood sedang bagus gitu ya saya ingat saya selesaiin. Kalau enggak ya enggak gitu. Jadi enggak terlalu ngoyo juga. Jadi cuman beruntungnya mungkin ini juga bagian dari hal yang Tuhan mudahkan buat saya. Gitu. Jadi di antara jeda saya bisa membuat karya, ada aja tantangan yang datang untuk membuat karya gitu ya. Jadi maksudnya saya kadang heran-heran juga, ada masa saya nggak bisa bikin lagu gitu. Tapi di masa saya nggak bisa bikin lagu itu,
tiba-tiba ada sekolah TK yang Mas Panji bisa nggak datang ke kelas untuk memberitahukan profesi Kang Panji apa gitu. Oke, dan bikin lagu bareng sama anak-anak. Oke, bikin lagu anak-anak gitu ya. Bikin lagu instan saat itu juga bersama anak-anak. Dan itu berhasil. Jadi sebenarnya saya nggak stuck-stuck amat gitu. Jadi lagu ini tidak selesai, tapi lagu lain selesai gitu. Jadi ya alhamdulillah selalu berhasil ya. Dan jadi di antara jeda saya merasa stuck itu nggak bikin karya sesuai dengan biasanya saya gitu. Ada aja momen yang saya tuh ternyata bisa bikin lagu dan nggak stuck-stuck amat. Jadi sebetulnya kalau dipikir tidak pernah saya tidak berkarya gitu. Jadi alhamdulillah selalu ada jalan keluar gitu. Karena frame atau sudut pandang kita tentang berkarya, kalau mematok karyanya itu harus bagaimana, harus yang laku, harus yang catchy, wah kadang hancur oleh itu gitu. Jadi kalau saya lebih berkarya mengalir aja gitu, saya nggak misalnya, Kang Panji, ini kan alam kita sedang dirusak, kenapa Kang Panji nggak punya lagu alam? Nah, oke. Saya nggak harus, bukan yang tipikal begitu gitu ya. Harus pengen juga sih bikin lagu tentang ibu, bahkan saya nggak punya lagu tentang ibu ya. Yang banyak orang memuja seorang ibu, itu saya nggak punya lagu tentang ibu gitu. Saya bahkan punya lagu duluan itu tentang ayah gitu. Bapak saya gitu. Yang menyebalkan itu karena beliau tuh sangat kejawen dan sangat apa ya, kacamata kuda gitu. Kalau udah kejawen aja. Gitu. Oke. Lagu berjudul Aku Sudah Tahu dan hari ini lirik-liriknya indah, tapi kok sedih Kang Panji. Apakah rasa sedih itu memang ada estetikanya atau ini pengalaman pribadi? Silakan. Kadang ada teman-teman yang menghubungi saya hanya untuk sekedar curhat. Ya kadang-kadang ada teman-teman yang sengaja menghubungi saya gitu, hanya sekedar untuk menjadikan saya menjadi box untuk mereka muntahkan semua kisah sedihnya gitu ya. Dan memang ada yang mengalaminya gitu berarti ya. Tapi pada prinsipnya saya nggak mengagungkan rasa sedih atau penderitaan. Bahkan di lagu saya yang tafsir cinta gitu, walau ada kata jangan kau ambil tangisan ini gitu, meskipun itu membicarakan tangisan, membicarakan air mata gitu, tapi yang ingin saya tonjolkan adalah tentang bagaimana menyikapi kesedihan itu gitu. Jadi kalau dua lagu itu memang sedih, ya mungkin karena saya sedang berempati aja sama teman-teman saya gitu ya. Dan untuk lagu yang hari ini juga kebetulan ada artis Singapura yang mengalami hal itu, dan dia salah satu, beliau tuh salah satu yang mempopulerkan lagu saya. Mungkin ya masih artis muda gitu ya, 2007 atau 2008 gitu. Dia ikut satu acara reality show dan juara, dan dia pakai lagu saya dan akhirnya tambah meledak lah. Dia makin famous lah istilahnya gitu. Dia cerita gitu kalau tentang lagu hari ini. Terus kalau lagu aku sudah tahu juga ya ada yang cerita gitu, itu mah cerita yang standar ya, banyak orang mengalaminya gitu. Ya saya hanya berempati pada cerita yang sampai kepada saya, tapi saya kalau bikin lagu dengan tema tertentu, kebanyakan lagu saya lahir ya ngalir begitu aja. Ngalir begitu aja sebenarnya. Oke, wow. Anda menyanyi, Bu Erika melukis. Oh iya, Mbak Erika. Iya. Kenal ya, Mbak Erika kenal nggak? Teman saya yang kenal dekat sama Mbak Erika. Oh, I see. Ya, teman saya orang Bali. Mbak Erika sering mengunjungi beliau di Bali. Oh, oke, I see. Iya. Nah, proses pertemuan saya dengan Mbak Erika juga ajaib. Jadi, saya punya hashtag yang khas, yaitu tiba-tiba konser.
Jadi waktu itu saya berkunjung ke Museum Basuki Abdullah hanya untuk berkunjung aja karena saya selalu bawa gitar. Tiba-tiba ada sekelompok orang di situ, saya pikir itu pengunjung museum gitu. Jadi saya kalau tiba-tiba konser itu penontonnya boleh 1 orang atau boleh 2 orang. Terus permisi, boleh nggak saya nyanyi 1 lagu aja buat anda semua di sini gitu. Oh boleh silakan gitu. Saya lagi di Museum Basuki Abdullah tuh. Saya nyanyi gitu, nyanyi Sang Guru saya persembahkan untuk Basuki Abdullah. Saya dedikasikan untuk beliau almarhum. Nah terus ternyata di antara orang itu adalah Mbak Erika dan ternyata orang yang berkumpul di lobi museum itu adalah kerabatnya Bapak Basuki Abdullah. Jadi akhirnya ya begitulah perkenalan saya dengan Mbak Erika. Oh, wow. Sorry motong nih. Anda menyanyi, Bu Erika melukis. Anda juga menyanyi di Museum Basuki Abdullah. Ya, betul. Musik dan lukisan. Hubungan mereka di mana, Kang? Selain hubungan dunia seni, apakah karena Anda pernah kuliah seni rupa atau ada pengalaman spesial dalam kedua dunia ini? Kalau saya masuk kuliah seni rupa memang betul. Jadi saya memang menggemari seni rupa. Dulu saya melukis, menggambar, bikin instalasi, bikin bahkan performing art juga. Saya masuk seni rupa UPI 95. Tapi nggak lulus. Terus masuk seni rupa ISBI, sekarang ISBI, Institut Seni dan Budaya Indonesia kalau nggak salah, di Bandung juga 99 dan tidak lulus juga gitu. Jadi saya nggak lulus. Dan sejak SMP tiap pelajaran saya seni rupa itu memang saya gemari dan ada nama Bapak Basuki Abdullah disebutkan di buku SMP saya, buku seni rupa SMP. Masuk SMA ada pelajaran seni rupa Bapak Basuki Abdullah juga ada juga gitu ya. Sampai saya kuliah masuk jurusan seni rupa, nama beliau juga disebut-sebut juga. Jadi perkenalan dengan Mbak Erika ya karena saya tiba-tiba lihat pelang jalan Museum Basuki Abdullah, nah, saya langsung aja gitu. Jadi perkenalannya sesederhana itu gitu. Jadi dan nggak disangka. Di luar background saya yang pernah kenal dunia seni rupa, yang saya pahami akan ada proses seperti ini, itu saat orang sedang bersuara, baik berceritakah atau bernarasi, itu kan visual gitu ya. Jadi orang-orang seni rupa kan apapun visual. Jadi banyak yang meskipun banyak yang bilang saya, Panji kenapa kamu nggak masuk jurusan seni musik aja gitu dulu? Gitu. Kenapa kenapa malah seni rupa gitu? Tapi hari ini justru saya mensyukuri masuknya saya masuk jurusan seni rupa. Dan bahkan saat itu juga saya meskipun saya nggak tahu ya, saya nggak pernah menyesali saya masuk seni rupa. Karena ada kesadaran, jadi saat menulis lagu, yang hadir di depan saya adalah visualnya gitu. Karena orang-orang seni rupa kan dengan rupa ya, dengan visual. Jadi kalau saya bikin lagu ya, saya bisa lihat di kiri kanan saya adalah lagu saya tuh udah terframe, ada scene-nya gitu. Wow. Jadi proses bisa ya ini ya. Bahkan saya lihatnya proses tersebut tuh kadang bisa dijadikan sebagai proses bahkan terapi gitu di kegiatan saya bikin lagu gitu ya. Saya merasa bahkan ada kesadaran saya yang bandel ini, Panji Sakti yang bandel ini, tidak bisa, kalau nggak bisa diperingatkan dengan quote-quote orang-orang pandai, misalnya saya tidak bisa dinasihati oleh ayah saya, oleh ibu saya, oleh kawan-kawan saya, maka Tuhan menasihati saya dengan lirik-lirik lagu yang hadir sampai hari ini. Kelihatannya lu harus disadarin sama karya ini. Meskipun itu karya saya, sepertinya itu karya saya gitu. Orang-orang memandang itu karya saya gitu. Tapi belakangan saya disadarkan, oh ini cara Tuhan. Cara Tuhan menasihati saya gitu.
lewat lirik-lirik yang saya bikin sendiri, yang bahkan saya awal-awalnya kalau bikin lirik tuh, ini aku nggak ngerti nih maksudnya apa nih, tapi aku tulis aja gitu, aku bikin aja gitu. Tapi belakangan saya tahu, oke, ternyata ini maksudnya. Jadi saya merasa dinasehatin dengan lirik-lirik saya sendiri. Wow, wow. Saya baru pertama kali dengar ini main musik sambil visualisasinya berjalan semua. Dan kalau boleh ya, kalau andai boleh, andai diperbolehkan saya menghapuskan nama saya gitu di inisial setiap karya-karya lagu, saya ingin tuh hapusin nama saya. Lagu ini, lagu misalnya Aku Sudah Tahu atau Hari Ini, komposer by Panji Satya, nggak usah gitu. Karena saya pikir itu ilham tuh memang ilham dari Yang Maha Kuasa. Jadi gimana saya? Wow. Masih melukis, Mas? Sudah enggak, saya udah lupa karena menggambar gitu. Oh, udah. Oke. Udah totally meninggalkan dunia lukis berarti. Ya, tidak meninggalkan. Mungkin saya sebagai simpatisan, saya orang yang mendukung teman-teman saya juga yang sampai hari ini masih berkarya rupa. Bahkan saya membuka banyak berkali-kali membuka pameran mereka gitu. Mungkin yang tipikal ya, misalnya tema pameran aku ini agak spiritual nih. Kelihatannya yang bukain, yang harus buka performing art-nya mungkin harus Panji gitu. ada kesan begitu juga gitu. Dan yang Anda visualisasikan waktu memetik gitar bernyanyi bersama Bu Erika itu, dan Bu Erika melukiskan, sama nggak, Mas, visualisasinya? Saya tidak mengharuskan sama. Justru saya pengen ada kejutan-kejutan yang hadir. Kalau sama, mungkin ya goalnya, oke, pesan saya nyampe gitu ya, pesan lagu saya nyampe. Tapi begitu berbeda, berarti lagu ini sebenarnya sedang menemukan takdirnya yang lain. Sebenarnya lagu ini sedang berkembang gitu. Jadi kalau ya gitulah, kalau misalnya ada yang menebak, oh Kang Panji, lagumu ini tentang ini ya? Oke, betul. Oke, hanya dapat itu aja gitu ya. Tapi kalau Kang Panji, lagu Kang Panji yang ini tuh tentang ini ya? Wah, oke, itu belum pernah saya pikirkan. Gitu. Jadi kan yang Mbak Erika lukiskan, jadi yang saat itu saya menyanyi, Mbak Erika tuh sebenarnya merespon apa yang dia dengar gitu. Apa yang beliau dengar, beliau respon dengan lukisan, dengan garis, dengan energinya dia melukis. Dia melukis apapun yang dia tangkap di kepalanya dia. Justru itu memperkaya lagu saya. Lukisan beliau, meskipun tidak sesuai dengan apa yang ada dalam isi lagu saya gitu. Oke, tapi energinya kan sama. Energinya tuh bukan sama ya, mungkin apa ya? Beda, bukan sama, apa ya bahasa yang lebih kerennya gitu ya. Jadi Mbak Erika punya energi yang lain untuk meluahkan apa yang dia dapat itu dari lagu saya. Energinya nyambung. Frekuensi atau apa ya? Satu frekuensi ya. Frekuensi. Iya. Tapi keluarnya beda, nadanya beda gitu. Okay. Warnanya beda. Mungkin begitu, keren nggak ya itu ya? Ya begitulah. Jadi saya lebih suka kalau orang-orang yang mendengar lagu saya tuh perspektifnya bisa berlainan dan bisa memperkaya gitu. Menebak atau jadi bahkan ada orang yang sengaja membeli satu buku hanya untuk ini Mas Panji ini baca buku apa ya? Padahal saya nggak baca, mungkin buku ini. Jadi sampai ada orang yang begitu gitu. Wow, sampai ngefans begitu. Oke. Mas Panji menulis musik-musik yang tercipta belakangan. Nggak tahu ini yang awal-awal ini musik macam apa sebetulnya sih, Mas? Yang awal-awal yang dulu-dulu gitu? Ya, sebelum
berbau religi, belum berbau spiritual itu? Eh, sebelum sebelum saya titik balik saya untuk menulis lagu-lagu yang agak religius, dan saya lebih suka pakai kata agak agak religius dan agak spiritual itu, titik baliknya, titik awalnya mungkin ya 2015 itu yang saya bukan tiba-tiba, saya diperkenankan untuk tahu artinya jiwa itu apa. Itu 2015. Nah sebelumnya itu saya bikin lagu tuh nakal-nakal loh Pak. Wah brengsek-brengsek deh lagu saya tuh. Saya bicara tentang cinta tuh, cinta yang brutal gitu, cinta yang ada hanya di permukaan aja gitu, cinta yang hanya untuk happy. Kalaupun sedih juga sedih yang apa ya? Saya bikin lagu sedih itu hanya untuk bikin orang tersayat-sayat sama kisah cintanya yang gitu. Jadi niat bikin lagunya aja udah begitu saat itu ya. Tapi udah dipublikasi? Sudah, dan saya kan di hire itu 2006 ya. 2006 tuh sampai 2015 tuh selama jeda waktu itu saya bikin lagu itu, yaitu hampir tiap tahun selalu ada yang populer di Malaysia. Kalau misalnya mau cari itu ya, ada Lelaki Seperti Aku, itu Alif Satar. Itu banyak orang mendownloadnya dan saya terima banyak royalti dari situ. Ada Kelangit, itu lagunya Sesal Mendua, terus Dia Lydia, Hey Hani Hani, bahkan itu satu album 90%-nya saya yang bikin lagunya gitu. Terus bahkan Malaysian Idol juaranya Jacqueline Victor pakai lagu saya. Jadi tiap tahun selalu ada hits. Jadi saya suka disebut hitmaker saat itu ya. Jadi tiap tahun tuh ada 1 atau 2 atau bahkan 3 yang hits lagu saya semua. Tapi semenjak 2015 itu saya justru berhenti mengirimkan lagu-lagu cinta itu ke label, sampai label itu, sampai CEO-nya sendiri yang nagih ke saya, Panji ada lagu nggak? Ini loh referensinya ini. Oke, nanti saya coba bikinkan. Nggak jadi-jadi. Jadinya selalu lagu yang agak religius itu dan agak spiritual itu selalu jadi lagunya seperti itu. Sampai mereka akhirnya bosan sendiri. Tapi sampai hari ini 2017 akhirnya ada lagu saya juga yang rilis di Indonesia, dan itu bukan lagu baru, lagu lama. Lagunya Jazz Hayat. Nanti kalau Bapak sempat browsing itu Jazz Hayat, judulnya Kasmaran. Nah, itu booming banget 2017 di Indonesia ya, alhamdulillah di Indonesia. Wow. Oke, Mas Panji menulis musik-musik yang tercipta belakangan. Semoga akan menjadi pemantik semangat bagi kita untuk merenung. Untuk apa kita dilahirkan? Untuk apa kita diciptakan? Apakah Mas Panji sudah menemukan jawaban-jawaban tersebut lewat musik-musik tersebut? Pertanyaan itu butuh proses pencarian jawaban yang panjang ya. Saya lebih suka pertanyaan ini jadi pertanyaan yang abadi aja, karena pertanyaan kan kadang sering jadi lebih penting dari jawabannya itu. Perjalanan dan ketegasan akan proses perenungan ini aja rasanya saya baru mulai gitu, baru mulai mencari gitu. Jadi jawaban spesifik dari pertanyaan tersebut tentu masih sangat jauh gitu. Dan saya yakini saya sedang menuju ke situlah, berharap begitu. Tapi untuk sampai di titik ini saya hanya bisa menempuh jalan pencarian dari jawaban itu gitu. Ya, dengan mensyukuri apa yang Allah titipkan kepada saya per hari ini, dengan kemampuan bernyanyi, bikin lagu gitu ya, terus melayani orang-orang. Saya dititipi sedikit pengetahuan tentang komposisi musik, terus ya saya akan menemukan kepingan jawaban seperti itu.
Oh, saya dimampukan nyanyi itu karena ada yang butuh mendengarkan lagu ini. Oh, saya dimampukan pergi ke satu tempat yang tadinya niatnya hanya untuk bernyanyi itu agar saya bertemu dengan si A, dengan si B gitu. Tapi dari situ saya dapat inspirasi yang luar biasa gitu. Nah, dari yang yang banyak itu gitu ya. Jadi kesadaran-kesadaran itu gitu yang saya temukan lewat proses itu. Jadi saya membagikan, ya saya senang aja gitu membagikan apa yang Allah titipkan dalam hal ini ya. Yang dominan yang terlihat ya saya bikin lagu atau menyanyi atau apapun lah yang saya bisa gitu. Kepada siapapun yang membutuhkan. Ya jadi semoga apa yang saya lakukan hari ini gitu ya menjadi menjadi kepingan penemuan yang akhirnya bisa saya baca sebagai jawaban kesimpulan dari pertanyaan besar itu. Ya semoga ya. Semoga. Jadi mengapa kita dilahirkan, mengapa kita diciptakan itu saya belum bisa nemu, dan saya pikir Allah Tuhan itu memberi pertanyaan besar itu kepada saya, dan saya mensyukuri pertanyaan itu hadir di perjalanan hidup saya gitu. Dengan begitu, dengan pertanyaan itu saya akan terus mencari. Dan itu menyenangkan. Menyenangkan. Wow. Boleh dong Mas menyanyikan sebuah bait atau oke. Iya. Mungkin yang berhubungan dengan pertanyaan saya yang terakhir yang belum bisa dijawab. Ada tapi lagu baru nggak apa-apa ya, dan belum selesai gitu. Oh, nggak apa-apa. Mungkin. Dan saya sudah publish di Instagram, meskipun lagunya belum selesai gitu. Mungkinkah saya menjadi manusia yang sebenarnya manusia? Mungkinkah saya menjadi saya yang setia, patuh pada Tuhannya? Mungkinkah saya menjadi pencuri di rumahmu, tertangkap dan dibui? Mungkinkah saya bisa merdeka? Saya yang mana masih bertanya. Mungkinkah saya layak dicinta? Saya segini-gininya. Baru sampai gitu. Wow. Mungkin nggak? Tidak boleh berputus asa pada rahmat Tuhan. Jadi kalau mungkin, sangat mungkin gitu. Jadi yang kenapa ada pertanyaan mungkin nggak ya saya ini bisa tetap ada di jalan ini? Mungkin nggak saya tidak tergoda untuk belok ke kanan ke kiri yang jelas lebih menggiurkan gitu ketimbang jalan pendakian itu, jalan perdok. Jalan menuju kembali itu kan jalan yang sulit dan penuh pendakian gitu. Tapi mungkinkah saya bisa agak belok ke kiri dan ke kanan gitu hanya untuk menghibur diri gitu? Jawabannya ya mungkin bisa. Bahkan saya percaya Tuhan bikin hambanya itu sedikit berdosa gitu agar dia ingat lagi pada dia gitu. Agar si hambanya itu ingat pada Tuhannya lagi. Wow, dalam sekali ini. Jangan-jangan jawaban ini udah setiap kalimatnya, setiap perkataannya udah disiapkan
dari kemarin-kemarin nih? Ada beberapa yang saya siapkan karena yang terutama yang sejarah yang tadi dari awal itu saya siapkan, itu yang saya jadi ingat tuh lagu hari ini dan aku tahu tuh awalnya bagaimana, itu saya jadi inget itu. Okay. Wow, you must be a great man in Malaysia, Mas Panji. The man behind the Yes. scene. Yeah, the man behind the scenes. Wow. Wow. Amazing. Nah, Thank you so much, Mas Panji, Nah, atas waktunya. saya pun terima kasih juga diberi kesempatan dihubungi Bapak Sutoyo dan kawan-kawan tim, karena ini tim ya, jadi terima kasih gitu. Saya dikasih kesempatan berbicara langsung gitu. Saya sebenarnya pernah dapat share video itu dari teman Bapak Sutoyo waktu itu membahas tentang Borobudur kalau nggak salah. Pernah ya membahas itu dan dan saya nonton juga, tapi saya nggak ngeh, dan ternyata hari ini saya Wow. wawancara, harusnya saya yang wawancara. Thank you so much, Mas Panji. Terima kasih juga. Matur nuwun sangat, Mas. Matur sangat. Semoga memberi sebaik-baik manfaat. Wow. You great man. Mohon maaf kalau ada yang berlebihan dan tidak patut gitu. Jika ada kata-kata saya Sangat tidak puitis. patut gitu, saya mohon maaf karena akan jadi tanggungan saya. Keep the great work, Mas Panji. Thank you so much. Terima kasih. Thank you. Kita ketemu di WhatsApp. Oke. Thank you. Salam buat semua. Salam.